Oke, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian nanti yang nonton podcast ini. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin berterima kasih dulu kepada Bapak Adri, Bapak Ahmad Adriansyah selaku dosen kami manajemen kinerja yang sudah memberikan tugas podcast ini. Di sini ada kelompok kami dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Kawin Aulia, kemudian ada Elga Dwi Saputri, kemudian ada Marcella Risti, Elizabeth Felicia, dan Devraj Silaban. Nah, untuk di podcast kali ini, kita akan bincang-bincang masalah pekerjaan ya, yang terjadi di perusahaan masing-masing. Tentunya ngebahas tentang proses versus hasil, serta pentingnya background pendidikan pada manajemen kinerja. Nah, di sini kan teman-teman udah pada kerja ya, mungkin ada yang belum kerja, tapi mungkin ada yang pernah kerja. Jadi mungkin bisa ya sedikit-sedikit tahu tentang permasalahan di tempat kerja masing-masing. Nah, sesuai topik kita ini, proses versus hasil di setiap perusahaan masing-masing itu lebih mentingin proses atau hasilnya sih? Kalau dari pengalaman aku sendiri, itu biasanya sih beberapa pimpinan lebih mentingin hasil ya, karena kan, beberapa pimpinan mungkin nggak terlalu mentingin prosesnya, yang penting itu hasil akhirnya itu sesuai sama apa yang diharapin dari mereka gitu. Biasanya tuh mereka tuh nggak mau tahu caranya gitu, pengen langsung cepet dari hasil tujuan akhirnya aja. Kalau untuk yang lain gimana nih? Boleh dari Marcella dulu? Kalau dari sendiri sih sama ya, beberapa sih mungkin karena kerjanya di perbankan, pimpinan atau pejabat banknya itu pasti lebih mementingkannya hasil yang diharapkan. Karena kan kita kalau kerja di perbankan itu ada targetnya. Mereka biasanya mengharapkan kita itu bisa mencapai target atau bisa melampaui target atau paling nggak mencapai target yang diharapkan. Kalau untuk usahanya sendiri, itu sebenarnya dinilai juga gimana kita cara follow up-nya, atau gimana untuk kita cara bisa achieve target tersebut. Cuman ya memang yang lebih diutamakan itu sih, si hasil dari target itu sendiri. Jadi memang hasilnya itu lebih penting kayaknya daripada target. Kalau yang lain mungkin boleh nambah. Kalau dari Elizabeth gimana? Dari perusahaannya? Kalau dari perusahaan aku sendiri kan kebetulan saat ini aku bekerja di salah satu startup ya di Jakarta Selatan. Kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Kalau dari pengalaman aku sih kayak cenderung lebih ngutamain hasil sih. Dan selain itu kayak kita dalam prosesnya itu juga dituntut kayak cepat belajar, terus kayak misalnya kita dikasih satu project baru nih gitu. Terus mereka ngajarin hal-hal umumnya aja, tapi kita yang dituntut lebih buat ngerti itu, cepat belajar, dan hasilnya sih yang lebih dituntut gitu. Oke, kalau dari Elga sendiri gimana, Ga? Kalau aku juga sama aja sih, karena pimpinan lebih banyak pengalaman aku pribadi, pimpinan nggak akan melihat dari proses, mereka hanya melihat dari nilai. Kalau Devraj gimana? Kalau di tempat gue sih tergantung dari bidangnya ya. Kalau bidangnya yang berorientasi sama target kayak selling itu biasanya berorientasi pada hasil sih. Terus untuk prosesnya itu tetap dilihat, cuman nggak begitu difokusin banget. Tergantung juga prosesnya itu yang proses untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau prosesnya cuma stuck di tempat, biasanya di skip sih. Untuk kecuali kalau bidang lain yang kayak kan perusahaan startup juga kan kayak si Elizabeth di perusahaan startup kan. Nah, gue juga kerja di perusahaan startup. Nah, untuk bidang yang kayak targetnya itu nggak begitu deh banget, mereka tuh lebih mentingin proses sih untuk jangka panjang. Oke, jadi emang rata-rata mungkin sebagian perusahaan tuh lebih mentingin dari output akhirnya ya gitu. Nah, biasanya kan ada beberapa faktor itu ya yang kenapa tuh sih kebanyakan perusahaan tuh lebih mentingin hasil. Mungkin kalau menurut
menurut aku tuh karena mungkin sebagian pimpinan tuh mau hasilnya yang cepat gitu, yang secara instan. Jadi output atau hasil akhirnya tuh langsung ada tanpa proses yang panjang yang mungkin mereka tuh ribet. Karena kebanyakan orang itu kan maunya yang cepat gitu ya. Padahal kan nggak setiap hasil akhir itu yang bagus, tapi cara yang didapat itu lebih baik, prosesnya itu gimana. Biasanya kan proses itu sebenarnya kan indikator untuk melihat seseorang, apakah orang tersebut itu bahagia atau enggak sama apa yang lagi dikerjakannya. Tapi kalau misalkan orang yang cuma mikirin hasil aja sih, biasanya yang lagi dialami atau mungkin yang lagi dikerjainnya itu pada saat itu juga mungkin nggak menarik kalau menurut aku gitu. Kalau menurut Elga gimana, Gak? Kalau menurut aku sih, ya kebanyakan pimpinan atau perusahaan itu dia akan lebih mentingin hasil itu karena semakin hasilnya bagus, itu kan perusahaan akan semakin meningkatkan ya value-nya. Jadi sebagian juga pimpinan nggak akan ngeliatin proses, karena mereka nggak akan mau tahu proses lu gimana cara kerjanya, nggak akan mau. Sebagian ada yang melihat prosesnya juga, tapi kebanyakan rata-rata perusahaan nggak akan melihat itu, mereka hanya melihat hasil. Oke, kalau Devrich gimana, Dev? Kalau di tempat gue sih, pimpinan gue sih tetap ngeliat hasil ya. Cuman kalau dari pimpinan gue sendiri, dia itu nggak berpatokan dari hasilnya sih. Dia tuh ngeliat dari prosesnya kayak gimana nih untuk mencapai target ini, tapi nggak cuma di sekali doang dapatnya. Dia maunya itu setiap bulan tuh ada feedback terus-terusan yang nggak berhenti 1 bulan doang. Nah, dia tuh kayak ngajak ngobrol gue kayak, Dev, kita bikin ini yuk, kita bikin ini. Dev, ini hasilnya gini loh. Mau dianalisa nggak, dievaluasi nggak? Jadi lebih ke prosesnya sih kalau di tempat gue. Kalau di tempat Marcella gimana nih? Kan di Bank BCA tuh, kayak gimana? Kalau di tempat gue kayaknya hasilnya deh, soalnya kalau misalkan karena kerja juga di KCP kan ya, kalau di KCP itu kan ada targetnya. Untuk frontliner itu juga ada targetnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita dikasih target jualan terus nggak achieve, itu tuh juga lumayan pressure juga sih kayaknya. Jadi kalau untuk prosesnya itu kayaknya perusahaan nggak pengen tahu deh gimana kita sampai sejauh apa kita follow up nasabah, nawar-nawarin nasabah, itu kayaknya perusahaan nggak pengen tahu, tapi pengen tahunya itu hasilnya kayak sejauh apa kita bisa capai target yang diinginkan sama si perusahaan. Kalau untuk Elizabeth gimana nih? Iya sih, aku setuju sama yang dibilang sama Marcella gitu. Soalnya kalau di kantor aku juga yang aku rasain kayak memang atasan langsung maupun yang nggak langsung itu kayak nggak terlalu melihat di mana kita kerjanya gitu loh. Tapi ntar yang dia tanya ya hasilnya gitu. Elga gimana, Gak? Yang tadi sih, karena kan lebih mentingin hasil karena perusahaan itu tuh dia mentingin hasil, nggak ngeliatin prosesnya ya. Sebagian kan perusahaan kayak gue nggak mau tahu misalnya kerjaan proses lu apa, yang penting hasil lu bagus. Jadi value perusahaan tuh semakin meningkat. Oh, iya betul sih. Nggak usah jauh-jauh deh, kita ngambil dari contoh kayak koruptor gitu aja. Mereka kan mau dapet duitnya itu kan secara instan ya. Nggak apa, nggak mau ngelewatin prosesnya. Mereka maunya langsung dapet duit instan secara cepat, tapi kan di akhirnya nanti mereka juga di penjara. Jadi nggak semua yang berorientasi pada hasil itu kan prosesnya baik gitu. Nah, terus kenapa sih proses itu tuh lebih penting daripada hasil? Kalau menurut aku itu sih supaya kita tuh lebih mentingin atau menghargai dari setiap step-step atau langkah kita gitu. Jadi nggak langsung cara instan. Misalnya itu kayak kita di challenge sama atasan kita untuk capai target perusahaan gitu kan.
misalkan nih kayak sales deh contohnya gitu yang ditekankan itu harus capai target perusahaan dalam 1 hari. Ya kita sebagai sales juga harus melewati berbagai prosesnya kan untuk dapetin target itu dalam sehari. Itu kayak berusaha semaksimal mungkin lah untuk capai targetnya itu gimana, kayak berusaha semaksimal mungkin, misalkan kayak bisa share di sosial media gitu, ajak orang-orang terdekat, ajak ngobrol orang-orang, cari connection baru gitu. Tapi kalau misalkan beda sama orang yang langsung dapat hasilnya gitu, kayak sales yang maunya langsung cara cepat, langsung dapat hasilnya gitu. Dia bisa sih dapat target sehari, tapi kan caranya itu dia nggak jujur gitu. Dia cuma mau gampangnya aja kayak main curang gitu. Yang harusnya dapat debitur, BI checkingnya baik, tapi nyatanya enggak gitu kan. Itu kan sales itu tetap masukin orang itu sebagai debiturnya ya. Emang sih target penjualannya tercapai, sudah tercapai gitu hasil akhirnya gimana. Tapi kan prosesnya itu nggak dijalankan sebagaimana mestinya aturan dari perusahaan. Prosesnya itu juga udah mencapai visi dan misi dari perusahaan itu atau belum gitu sih. Kalau yang lain gimana nih? Kalau Marcella gimana Sel di BCA? Kalau menurut gue kenapa proses itu lebih penting daripada hasil? Kalau menurut gue ada dua. Yang pertama itu supaya jadi pembelajaran buat kita dari prosesnya itu tersebut, atau yang kedua melatih mental kita dengan cara melewati si proses itu. Kalau misalkan yang tadi kan, kalau gue tuh kerjanya kan ada target jualan tuh. Nah, target jualan ini harus follow up nasabah. Ada satu masa yang kita tuh benar-benar dikejar banget sama target harus jualan. Jadi gue tuh dikasih list nasabah yang potensi, dan kerjaan gue tuh cuma disuruh nelponin nasabah itu untuk jualin produk. Nah, kalau misalkan nasabah yang potensi itu kan datanya tuh sebenarnya bisa diakses dari cabang sama kepala cabang. Mungkin pemikiran kepala cabang gue sama pemikiran kepala cabang yang lain itu sama. Caranya ya nelpon-nelponin nasabah yang potensi itu tadi. Ada suatu hari di mana gue tuh nelpon si nasabah itu buat nawarin produk. Terus jawabannya adalah, Mbak, kalau misalkan cuma pengen jualan sih, nggak usah nelpon-nelpon di jam kerja ya. Sedangkan kalau misalkan kita nelponnya di jam pulang kerja itu udah pasti banget nggak bakalan diangkat. Jadi menurut gue proses itu penting. Kenapa? Karena ya buat melatih mental juga sebenarnya. Betul banget, bisa ngebuat kita makin sabar juga sih ngadepin orang-orang yang nggak jelas kan. Kalau Elizabeth gimana? Kalau dari sisi aku, yang sepanjang aku rasain di kantor, kayak aku pernah dengar satu atasan aku ngomong gini, kalau kerja itu jangan kayak robot gitu. Jadi kayak kerja aja gitu. Kamu disuruh ini kerjain gitu, tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu kerjain. Gitu. Jadi kalau kita lebih ngutamain proses gitu, kayak kita lebih ngerti sama paham gitu sih sama pekerjaan kita. Gitu. Oke, LB gimana gak? Dari aku simpel aja sih, karena kan proses itu kan merupakan inti dari hasil ya. Jadi kalau tanpa adanya proses, kita nggak akan dapetin hasil yang kita inginkan. Iya, betul sih. Devrech gimana, Dev? Kalau menurut gue memang proses itu lebih penting daripada hasil sih ya. Karena kan ketika kita mau mencapai hasil yang maksimal, tentunya kita harus juga bikin planning prosesnya maksimal juga, jangka panjang juga ya. Kita kan juga nggak bisa untuk mencapai hasil dalam waktu jangka pendek gitu ya. Kayak gue mau bulan depan harus segini, terus di bulan depan harus dapat segini, kan nggak bisa juga. Harus ada prosesnya juga. Itu kan proses juga buat pembelajaran kita juga lebih matang lagi ke depannya. Kayak gue mengibaratkan kayak tim bola gitu kan. Saat ini kan Indonesia lagi proses pembangunan sepak bolanya ya. Sebelumnya kan kayak sepak bola itu selalu berorientasi pada hasil. Kayak yang memang kayak lagi ada turnamen di babak grup itu selalu menang, tapi untuk masuk selanjutnya pasti selalu kalah. Nah, saat ini kan yang lagi diubah tuh dari berorientasi pada hasil, sekarang berorientasi pada proses, yang mana sekarang tuh hasil udah lumayan maksimal, kayak setiap ada turnamen walaupun kalah atau nggak juara tapi tetap masuk dalam 3 besar sih. Kalau gue orientasi kayak gitu.
Iya, betul sih. Sebenarnya proses itu juga lebih ngebuat kita bahagia nggak sih daripada langsung hasilnya ya kan. Misalkan deh nih, contohnya kayak kita kerja di suatu perusahaan yang kita impikan gitu, misalkan di BUMN lah contohnya gitu, terus langsung dikontrak. Bahagia sih pastinya ya kan ya, tapi kan gimana kalau misalkan dia itu langsung masuk di perusahaan BUMN itu karena ada orang dalam, bukan karena ngikutin serangkaian proses yang selayaknya gitu ya, sesuai prosedur untuk masuk BUMN. Emang sih hasil akhirnya tuh sama-sama ya kan, punya akhir hasil yang sama, tapi kan itu kan nggak menarik ya. Rasanya beda. Betul, nggak menarik. Terus dengan kita ngikutin serangkaian proses itu kan juga pasti kan tentunya ada rasa kepuasan lah ya, ada kepuasan tersendiri dari diri kita sendiri, karena harus kan kompetisinya dengan ribuan orang juga ya, nikmatnya juga itu kan beda beda sama orang yang langsung di-hire gitu, dari orang dalam gitu. Gitu sih, proses juga sih, sebenarnya sih sama-sama hasil akhirnya sama, tapi kan itu, caranya beda gitu, nggak menarik lah intinya gitu. Dari kita ngikutin serangkaian proses kan, itu ada perjuangan kita juga, ketekunan kita juga bisa cerita pengalaman-pengalaman kita kan selama proses rekrutmen itu gimana, beda sama orang yang langsung di-hire gitu ya, sama perusahaan tersebut gitu, yang ada orang dalam lah intinya, jadi gampang tinggal langsung masuk, gitu. Nah, kenapa sih proses itu lebih pentingin daripada hasil? Karena gimana ya, kalian sadar nggak sih kita tuh dari kecil itu udah didoktrin, udah disuges gitu sama orang-orang sekitar untuk berorientasi pada hasil. Kayak misalkan dulu pasti kita kecil kayak pernah dibilang gini, kamu nanti harus pinter ya, kamu harus cerdas, nanti kamu kalau gede harus jadi orang yang sukses gitu kan. Itu kan dari kecil lah, dari kecil kita udah didoktrin gitu sama lingkungan sekitar buat berorientasi pada hasil gitu ya. Misalnya nilai yang bagus, prestasinya bagus, jadi murid yang cerdas gitu. Tapi kan mereka nggak nyaranin kita, nggak ngesuggest kita buat berproses dengan berusaha semaksimal dulu gitu. Masalah hasil belakangan. Padahal kan di balik semua itu kan ada proses yang penting gitu. Gimana menurut kalian? Ya sih, itu stigma yang salah sih yang diterapin dari orang tua ke anak-anaknya. Mungkin orang tua itu diterapin juga dari orang tuanya lagi. Jadi berkelanjutan Iya, turun-turun betul. sih. Mm-mm. Kayak anaknya dapat nilai jelek dimarahin. Mm-mm. Padahal kan Iya, dia nggak tahu anaknya udah belajar, udah baca buku. iya Mungkin emang mereka, kemampuannya gitu kan. iya Bikin mereka di nggak, lain lebih bagus. mereka nggak ngehargain prosesnya sih. Iya, Makanya kebanyakan orang tua sih kayak gitu. iya betul. Yang lain gimana nih, Marcella? Ya sih, sama kayak yang tadi Praj bilang, kalau misalkan proses kayak dicontohin sama orang tua sih. Kalau dulu sih gue waktu kecil kalau minta apa-apa tuh harus dibayar dengan nilai. Padahal kan belum tentu nilai yang gue dapet itu hasil dari gue sendiri. Itu saja gue Iya betul banget. Biasanya kan kita kalau dulu kecil, nanti kamu kalau dapet peringkat 1 mau beliin ini ya gitu kan biasanya kalau jadi ya mau nggak mau kita ya harus nurutin dari hasil itu, nggak ngikutin prosesnya gimana. Elizabeth atau Elga gimana nih? Itu juga sama aja sih, soalnya kan emang pengalaman gue juga dari zaman SMP, SMA itu, jadi orang tua itu kayak langsung aja ceplos ngomong kayak kalau misalnya peringkat nanti dapat kado, dapat apa yang pengen kita mau. Belum tentu kan benar kata Marcella ya, kita kan bisa aja nyontek di sekolahan. Iya betul banget. Iya Makanya sih, kan gimana? setuju. Ya, setuju. Iya makanya kan kita dituntut untuk menempuh pendidikan kurang lebih ya selama 12 tahun itu ya buat apa ya? Karena buat apa lagi, itu kan serangkaian proses ya untuk dapetin hasil akhir yang dicapai gimana gitu. Nah, kalau dari perusahaan kalian masing-masing tuh biasanya support apa sih yang diberikan oleh perusahaan agar perusahaan itu bisa menuntut hasil? Biasanya untuk perusahaan yang sudah berjalan lama ya,
Gimana? Boleh dari Marcella dulu? Kalau gue itu sih paling ini dapat bonus, misalnya gue berhasil jual produk gitulah ya, pasti ada imbalannya sekian gitu. Kayaknya kebanyakan juga perusahaan-perusahaan pasti Iya. bukan menjanjikan ya, kayak memberi imbal baliknya dari target yang mereka berhasil achieve tuh palingan dari bonus-bonus yang dikasih karyawannya nggak sih? Mhm. Iya betul, sama sih. Aku juga dulu gitu pernah kayak dapat reward langsung, biasanya langsung dari atasan langsung. Misalkan kayak supervisor gitu, kayak bisa ya makan-makan atau jalan-jalan atau hangout secara pribadi gitu. Yang lain gimana? Gue pribadi pengalaman waktu kerja dulu sih sama aja sih. Kita misal dapat reward kalau achieve, terus dapat fasilitas juga dari kantor. Sama kalau misal achieve-nya lebih besar, kita bisa dapat gift yang lebih banyak lagi, kayak misalnya holiday bareng-bareng. Gitu sih kalau gue pribadi. Devresh gimana, Dev? Biasanya itu perusahaan tuh ngasih support macam-macam sih ya. Ada kayak bonus dari misalkan salary-nya, terus peningkatan karir juga. Tapi kalau bagi gue itu support dari perusahaan tuh ada dua, kayak untuk diri sendiri dan untuk prosesnya. Kayak bisa kita kan dia untuk hasil ya. Nah, support yang perusahaan berikan untuk kita mencapai hasil itu gimana? Misalnya kita mau penjualan di semester pertama ini berapa ratus juta. Nah, perusahaan support kayak, ayo kayak lo mau iklan gak nih? Gue ada biaya iklan sekian. Nah, lo manfaatin biaya iklan ini untuk mencapai target segitu. Nah, itu kan support juga nih yang diberikan oleh perusahaan ke kita supaya kita tuh dapat mencapai target itu. Selain dari kayak benefit yang kita dapatkan ya, misalnya mencapai target. Betul-betul. Elizabeth, mungkin ada yang lain selain bonus gitu Ya, atau kalau reward? di kantor aku mungkin lebih ke fasilitas kantornya sih, sama ini ada satu hal yang unik di kantor aku. Jadi kan kantor aku kan memang startup gitu. Terus kalau kita tuh kayak ada attendance list gitu, kehadiran, sama misalnya kita ngerjain sesuatu yang misalnya sehari nih kita dikasih list kerjaan harus selesaiin segini, tapi kita bisa selesaiin lebih gitu. Nah itu nanti kita bisa kayak upload buktinya gitu jadi kantor aku tuh punya aplikasi khusus gitu buat karyawan, buat employee lah gitu. Nah nanti setiap kita upload bukti kalau kita ngerjain lebih, kan nanti kita kayak dapet poin gitu. Nah poinnya itu nanti kita bisa redeem jadi OVO, jadi GoPay, jadi ada LM juga. Pokoknya setelah kita mengumpulin seberapa banyak itu poin, nanti kita bisa redeem gitu. Kalau aku sih gitu sih. Iya, biasa jadi sih kebanyakan dikasih reward atau bonus secara langsung. Jadi nggak harus nunggu gajian langsung gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa yang kerjanya di perusahaan startup ya. Biasanya sih tuh tahapan proses apa sih yang dilakuin dari perusahaan masing-masing? Boleh dari Devraj dulu? Kalau di tempat gue itu mereka menyediakan fasilitas sih, kayak untuk salesnya disediain kendaraan, terus juga buat ongkos kirimnya, buat ongkos-ongkos kendaraan dia, terus juga kayak untuk kita bidang apa nih, terus dia nama dia budget anggarannya buat iklan berapa, terus misalkan kita butuh tim nih, nah ntar ditanya butuh tim apa, orangnya berapa, ntar disediain nama dia. Jadi kayak benar-benar kita ngebangun dari awal, kita bangun rumahnya, terus baru kita tinggal jualan gitu sih kalau tempat gue. Oh, Marcella gimana nih? Sama sih kayak yang tadi Devraj bilang, pasti disediainnya kayak tim gitu. Jadi kan kalau misalkan gue jualan gitu ya, nggak mungkin gue udah follow up sendiri terus harus simulasiin, karena itu kan berkaitan sama jam layanan. Pasti yang antrian-antrian di belakangnya, kalau misalkan satu nasabah itu lama banget, pasti kan udah keburu bete tuh nunggunya.
Jadinya kita cuma follow up, paling catat-catat nomor handphone, nanti dibilangnya nanti ada rekan saya ya yang follow up kayak gitu. Jadi supportnya lebih ke arah tim gitu sih. Kalau dari Elga gimana? Udah sama aja sih, sama kayak Deva sama Marcel. Karena kan kalau misalnya sendiri keteteran juga kan ya, jadi ya mungkin dari fasilitasi dari dibantu. Elizabeth gimana nih? Biasanya proses iya sih, apa gitu? Kurang lebih sama. Jadi kita emang kerjanya kan per tim. Even misalnya udah dikasih list kerjaan masing-masing, tapi kalau misalnya dalam hari itu belum selesai, tim lain ikut bantu, maksudnya anggota lain di tim itu ikut bantuin gitu biar selesai. Kalau di aku sih dulu biasanya paling prosesnya itu yang penting tuh ada dari coaching sendiri. Jadi kita one by one sih antara pegawai sama atasannya langsung, misal kayak dari pihak supervisornya langsung atau dari kepala bagian tertentu gitu sih. Di situ di coaching itu mungkin nanti kita bisa bahas permasalahan gitu, kesulitan-kesulitan yang kita alami selama kita kerja gitu. Nah, dari coaching itu nanti mungkin kita diinfoin, kita tuh nanti harus ngelakuin apa untuk lebih berkembang biar dapat hasil akhir yang dicapai. Dari kalian sendiri biasanya pernah ada coaching gitu nggak? Pernah banget sih. Gimana tuh pengalamannya? Biasanya habis setelah coaching ada peningkatan ya, mungkin peningkatan dari hasil kinerjanya sendiri. Kalau coaching itu kayak per kuartal itu pasti ada sih, kayak kita sesi one by one gitu, sama atasan langsung gitu. Terus ada lagi yang kayak bertiga gitu, sama atasan langsung sama atasan nggak langsung gitu. Jadi kayak lebih ke penilaian sekaligus kayak ngajarin gitu sih, maksudnya ngasih tahu kita kurangnya di mana, terus apa yang harus kita tingkatin gitu. Pengalaman yang lain gimana nih yang pernah di coaching? Apakah itu setelah coaching hasil kinerjanya mungkin lebih baik gitu, lebih berkembang? Kalau gue sih ya, kalau misalkan habis coaching tuh emang kayaknya kalau kerja tuh lebih semangat gitu ya, karena kan udah dapat masukan-masukan, terus tahu nih kurangnya di mana. Cuman kalau misalkan apakah coaching itu mempengaruhi nanti di hasilnya, bukan di prosesnya ya, di hasilnya, itu belum tentu, karena namanya kita berhubungan langsung sama orang kan, nasabah belum tentu mau apa yang kita tawarin tuh, mereka pasti belum tentu mau, karena kan belum tentu sesuai sama kebutuhan mereka kan. Paling berpengaruhnya itu lebih ke proses di kitanya, tapi untuk hasil akhirnya kan. Oke, kalau Devra sendiri pernah ada coaching nggak? Nggak, gue belum pernah di coaching sih. Oh, belum pernah. Oke, kalau Elga? Gue dulu udah pernah sih, jadinya kan lebih enak juga ya kalau kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih apa sih kesalahan kitanya, terus tuh jadi lebih paham nanti kita bakal ngelakuin yang lebih baik lagi tuh gimana. Apalagi kan gue dulu kan lebih ke maintenance nasabah juga kan, dan gue baru pertama kali kerja. Jadi dengan itu kan gue jadi paham maintenance nasabah yang baik itu gimana sih. Nah, biasanya kan di dunia kerjaan itu kan dilihat dari background pendidikan juga ya, ini sama nih sesuai dengan topik dari podcast kita. Nah, menurut kalian masing-masing itu, kenapa sih dari background pendidikan tuh mempengaruhi dari kinerja SDM tersebut gitu? Boleh siapa dulu? Kalau gue sebenarnya nggak tahu ya, bingung juga kalau misalkan di bank itu tuh sebenarnya kalau kita baru masuk itu pasti ada trainingnya lagi. Nah, kalau background pendidikan, kalau misalkan memang sejalan sama pekerjaan nanti yang diambil gitu ya, itu pasti pas training lebih gampang sih. Tapi kalau misalkan nggak sejalan, itu ya sebenarnya tergantung pribadinya lagi. Kalau misalkan pribadinya itu cepat nangkep, ya nggak ada masalah apa-apa. Cuman kalau misalkan emang orangnya itu yang lebih kayak susah gitu beradaptasinya, itu pasti lumayan
menantang sih buat merekanya, karena kalau di bank itu nggak semuanya lulusan niaga, apa namanya, akuntansi atau manajemen. Ada yang lulusannya pendidikan, ada kebidanan juga ada. Jadi keluar jalur ya. Iya, jadi lebih macam-macam. Kalau yang lain gimana nih? Kenapa background pendidikan tuh mungkin bisa mempengaruhi dari kinerja SDM itu sendiri? Kalau Elizabeth, dari gue sendiri Salga sih dulu. mungkin karena biar kinerjanya tuh lebih baik ya. Jadi dia tuh udah ada bayangan. Tapi kan balik lagi ya sama kayak kata Marcella ke pribadinya masing-masing. Kalau misalnya dia punya value-nya lebih bagus, misal dia paham dengan apa yang bakal dia iniin, kayak misal dia training juga kan lebih lancar, ya oke-oke aja sih kalau menurut gue. Dari Devraj gimana? Kalau gue ngeliat dari sisi pekerjanya sih sama sih kayak Marcel. Jadi kayak misalkan kita karena kita udah punya background pendidikan A, terus kita ngamar di pekerjaan A, itu kan jadi lebih enak ya. Kita udah punya pengalaman di situ, punya gambaran, punya wawasan. Jadi kita nggak perlu struggle lagi di perusahaan itu. Nah, beda halnya kalau kita belum punya sama sekali gitu. Kita mesti struggle lagi, kita belajar lagi dari awal. Kita tanya rekan kerja kita gitu kan lebih repot kan gitu ya. Tapi kalau gue ngeliat dari sisi perusahaan, kalau dia ada pekerja di luar background tapi punya pengalaman, menurut gue sih itu banyak sih perusahaan sekarang kayak gitu, dia menerima orang-orang yang tanpa pengalaman yang sama di pekerjaan itu, karena bagi dia itu kayak lo punya kemampuan di situ, ya udah lo masuk di gua gitu. Di zaman sekarang ini yang gue kayak gitu. Kalau dari Elizabeth, Aku mau nanya, kayak lebih prefer mana sih, pengalaman atau pendidikan gitu? Maksudnya misalnya kayak rekrutmen gini nih, mereka kira-kira lebih prefer pengalaman di bidang itu tapi bukan pendidikan di bidang itu, atau pendidikan di bidang itu tapi belum punya pengalaman, atau pengalaman dia mungkin di bidang kerjaan lain gitu. Oke, kalau dari aku sih ngelihat sekarang mungkin ngelihat dari portal-portal job sekarang tuh biasanya tuh kebanyakan kualifikasinya mereka tuh butuh yang udah berpengalaman gitu. Mereka jadi nggak mau repot, mungkin mereka nggak mau repot-repot training orang baru gitu. Jadi mereka kayak lebih ngutamain yang sudah berpengalaman sih kalau menurutku. Gimana Yes, yang lain? Gitu. Terus kenapa background pendidikan mempengaruhi kinerja SDM sih? Kalau menurutku karena pengaplikasiannya atau secara dari penerapannya itu mungkin akan lebih mudah ya. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari semenjak di bangku kuliah, di bangku pendidikan itu mungkin akan lebih berguna gitu dengan pekerjaan yang sama di bidang pendidikannya gitu. Misal kayak pekerjaan accounting gitu. Itu kan pasti dulunya lulusan S1 akuntansi kan. Terus misalkan sekarang kerjanya sebagai staf keuangan lah atau accounting. Pasti kan apa yang dipelajari mereka dulu pada saat di pendidik di bangku kuliah itu ada kaitan sama job desk-nya. Kayak misalkan nyusun laporan keuangan, buat jurnal-jurnal, ataupun yang lainnya gitu. Sekalipun itu misalkan fresh graduate, belum ada pengalaman kerja yang berkaitan dengan accounting, tapi kan pasti mereka ada paham dasar-dasar dari ilmu akuntansi tersebut gitu. Jadi sih relate sih antara background pendidikan itu mempengaruhi kinerja SDM-nya sendiri gitu. Tapi kadang nggak juga tahu. Kayak kalau yang aku lihat di perusahaan aku ini kayak sekarang kan kayak udah serba apa ya? Accounting itu sekarang banyak kan pakai software ya, software gitu. Jadi kita nggak manual lagi yang kayak biasa kita ngerjain di kampus gitu. Jadi kayak orang yang bukan accounting pun kayaknya bisa ngerti deh kalau diajarin gitu kan, udah kayak udah serba otomatis. Iya sih betul. Kalau Marcella gimana, Sel? Sama sih, karena kayaknya kalau misalkan
zaman sekarang tuh orang kalau nggak bisa ngikutin perkembangannya atau nggak bisa belajar secara cepat ya itu tuh bakalan kayaknya Ketinggalan. ketinggalan atau nggak tersingkir ya kayak seleksi alam gitu kan. Kalau misalkan di kantor tuh banyak juga yang bukan emang lulusan perbankan, jadi lulusannya lebih kayak pendidikan, sastra Inggris, sastra Indonesia juga ada, pendidikan keguruan, terus ada yang lulusan farmasi juga. Jadi kayaknya balik lagi sih ke kemampuan dan kemauan orang itu buat belajar. Karena kalau di kantor tuh pasti awal masuk itu di training kan. Iya. Devraj mau nambahin deh Kalau tadi pengalamannya. dia tanya pendidikan apa pengalaman. Kalau menurut gue lebih penting pengalaman sih ya. Walau menurut gue pengalaman dan pendidikan itu satu kesatuan ya. Ketika kita mencari kerja atau kita berada di lingkup kerja juga. Kayak menurut gue itu seiringan sih pengalaman pendidikan. Dengan ada pengalaman kan kita juga belajar juga. Kita jadi punya pendidikan juga dari pengalaman yang kita lakukan itu kan. Ya kayak zaman sekarang tuh kayak kata Mas sih bener sih kayak banyak perusahaan sekarang yang udah nggak ngelihat latar belakang lagi sih. Mulai kayak Indomaret, terus bank-bank yang di Indonesia, terus perusahaan retail atau banyak lah di Indonesia tuh yang sekarang tuh udah ngeliat background lagi kayak dia tuh lebih ngeliat dari chiefnya tuh kayak lu punya pengalaman di sini atau lu belum punya pengalaman nih tapi gue open nih untuk lu nih yang gak punya yang beda pendidikan ini. Jadi kayak udah ayo masuk terus kita sama-sama belajar. Gue nggak ngeliat latar pendidikan lu kan soalnya yang gue liat tuh sekarang tuh kayak di luar tuh. Di luar itu mereka tuh udah nggak mencantumin pendidikan lagi sih ketika nyari kerja. Mereka tuh cantumin kayak lo punya, gue butuh orang yang bisa kemampuan editing foto. Nah, udah mereka cuma cantumin doang, dia nggak cantumin umur, gender ataupun pendidikan lagi sih. Tapi kalau di Indo walaupun udah banyak kayak gitu, tapi masih ada yang apa ya ngikutin jejak lama sih. Kayak ada gendernya, umurnya, pendidikannya, yang kayak oh di pendidikannya beda nih, kayak nggak bisa deh langsung di skip kayak gitu. Iya, coba deh kalian kayak iseng-iseng gitu buka job portal kayak di LinkedIn atau di Indeed gitu. Biasanya kan mereka tuh memang lebih nyari orang yang lebih berpengalaman sih gitu. Karena mereka nggak mau capek lagi mungkin ngajarin dari awal. Tuh. Nah, berarti kan ini kan sebuah posisi itu bisa ya diisi berdasarkan pengalaman, tapi background-nya beda. Karena kan sekarang udah banyak orang-orang ya yang kerjanya mungkin nggak sesuai sama background pendidikannya, tapi mungkin karena dia punya pengalaman di bidang pekerjaan tersebut gitu. Misal kayak dulunya dia pas kuliah itu ngambil jurusan ilmu pendidikan lah, sarjana pendidikan gitu. Tapi karena dia setelah lulus itu langsung kerja jadi misalkan jadi kayak resepsionis lah ya, terus kemudian kan ada beberapa pengalaman yang kerjanya ya sebagai resepsionis juga. Ya jadinya mungkin ya dia udah familiar sama kerjaan resepsionis gitu. Karena kan sekarang banyak perusahaan ya yang mentingin pengalaman kerja gitu. Kalau yang lain gimana? Dari Elga mungkin? Kalau gue sih lebih balik lagi ke perusahaannya masing-masing ya. Kadang kan ada juga beberapa perusahaan yang nggak mentingin pendidikannya dulu. Mereka tuh lebih ke kayak kalau pengalaman lu yang dibutuhin dengan perusahaan, mereka pasti ambil aja gitu. Soalnya kan kalau biasanya pendidikan ya dari perusahaan itu kalau misalnya kinerja dia oke, pengalaman dia udah oke dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, bisa dibantu untuk kuliah lagi sih. Ya, betul. Yang gue tahu sih seperti itu. Nah, Marcella kan kerjanya di bank nih. Ada nggak sih kan ikut bakti BCA ya? Nah, ada nggak sih dari background pendidikannya tuh beda? Misalkan dulu dia pendidikannya apa gitu nggak sesuai gitu. Ada sih yang paling beda banget itu bukan teman sebakti sih ya, itu udah angkatan lama kayak senior gue gitu. Jadi dia itu alumninya farmasi. Terus sekarang jadinya frontline di BCA, tapi udah karyawan tetap.
Jadi kalau menurut gue tuh itu beda banget sih, karena kan kalau farmasi itu kesehatan ya, Iya, terus sekarang dia kerjanya di perbankan, itu pasti udah kontras iya jadi banget sih putar apa yang arah lagi. dipelajari. Tapi biasanya itu kan ada trainingnya ya sebelumnya ya. Proses dia belajar sama orang lain yang background-nya sama, misalkan ada saingannya yang background-nya misalkan SMK-nya dulu akuntansi, tapi dia sendiri kan farmasi ya. Itu proses dia selama training tuh beda nggak sih? Maksudnya cara nangkepnya mereka itu Kayaknya sih itu balik lagi ke orangnya, karena kan ada orang yang cepat nangkep, ada orang yang lama. Kalau misalkan orangnya itu kayak penasaran terus, itu kan pasti kalau dia belum nangkep, dia bakalan nanya terus ya kayak udah paham. Nah, beda tuh kalau misalkan orang yang lama gitu nangkepnya, pasti dia cenderung kayak diam aja gitu. Jadi kalau dibilang beda, balik lagi sih ke orangnya kalau menurut gue sih. sesuai kemauannya dari orang tersebut juga sih ya. Iya benar, sesuai kemauan dari orangnya. Kalau Devraj di perusahaannya gimana? Kalau di perusahaan gue emang sama sih kayak Marcel tuh, jadi kayak orang pendidikan yang apa, dia kerjanya apa. Kalau gue ada dia tuh lulusan sastra Inggris, tapi sekarang kerja accounting. Karena di tempat gue accounting kan udah pakai software ya, udah berbasis aplikasi, jadi kayak lebih mudah, nggak udah ada template-nya masing-masing, jadi dia tinggal masukin aja, tinggal post gitu. Jadi pendidikan itu udah nggak terlalu ini banget sih kalau di tempat gue. Asalkan orangnya itu mau belajar dan bisa untuk ngelakuin hal pekerjaan itu. Dari Alga gimana nih, Gak? Gue sama sih kayak Devras tadi sih, jadi kayak nggak terlalu penting gitu, karena kalau misalnya kita punya skill tersebut, kita why not gabung aja sama perusahaan itu. Kalau Elizabeth, itu relate nggak maksudnya antara background dulu pas SMK sama kerjaan sekarang gimana? Satu bidang nggak? Masih satu bidang sih. Masih Aku satu kan bidang. kan di dulu kan aku waktu pertama kali masuk UBS kan di accounting ya. Kalau di rekan kerjanya mungkin di perusahaan mungkin ada nggak yang background pendidikannya beda sama di perusahaan tempat kerjanya? Terus itu gimana? Sejauh ini sih rata-rata sama semua sih. Aku kan kebetulan di finance. Dan itu kalau yang aku lihat emang rata-rata mereka lulusan akuntansi semua gitu. Nah, terus tapi kayak jadi di kantor aku tuh kayak ada per 3 tahun gitu. Kalau udah kerja per 3 tahun kita dikasih kayak semacam benefit gitulah. Kita ditawarin gitu buat pindah divisi. Misalnya kayak meskipun itu divisinya bertabrakan gitu ya, kayak misalnya dari finance ke procurement gitu, atau misalnya dari accounting ke audit gitu. Meskipun kita bukan background itu, tapi kalau kita udah per 3 tahun di kantor aku gitu, kita dapat kesempatan buat coba di situ gitu. Jadi kan even ntar kita udah keluar dari kantor itu, kita punya pengalaman di bidang lain gitu. Nah, menurut kalian sendiri nih, apa sih yang ngebuat orang itu pilih pekerjaan tapi beda sama background pendidikannya dulu? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kalau dari aku sih mungkin kenapa orang itu milih pekerjaan yang beda yang berbeda dengan background pendidikannya, mungkin karena keadaan atau karena kondisi ekonominya ya, karena mungkin dia lagi butuh banget pekerjaan pada saat itu gitu. Misalkan kayak background pendidikannya dia itu jurusan farmasi gitu, tapi karena ada suatu lowongan kerjaan sebagai accounting misalkan ya, tapi kan itu kan kualifikasinya nggak sesuai ya, berputar arah gitu. Tapi dia mungkin ada tahu karena keinginan dia mau belajar, ya udah akhirnya mungkin dia mau mencoba karena mungkin dari faktor ekonomi orang tersebut juga gitu, karena jadi
orang itu nerima pekerjaannya. Mungkin bisa juga karena minat atau dari bakat mereka sih. Bisa aja mungkin dulu saat dia menempuh pendidikan itu jurusannya akuntansi, tapi karena mungkin itu dipaksa atau dituntut oleh orang tuanya untuk ngambil jurusan tersebut. Tapi karena mungkin dia punya minat dan bakat di bidang lain, kayak misalkan di bidang desain lah, kayak menggambar, mengedit foto gitu mungkin. Jadi akhirnya ya dia bisa kerja di sebagai graphic design gitu karena minat dan bakatnya tersebut gitu. Menurut yang lain gimana? Kalau gue sih ya, gue pernah nanya ke teman gue yang jurusannya itu waktu kuliah ambilnya farmasi. Jadi menurut beliau, kalau misalkan di anak kesehatan itu ada namanya STR atau surat tanda registrasi. Jadi STR itu berlakunya 5 tahun. Kalau misalnya waktu lulus itu harus ambil kayak semacam profesi atau enggak kayak semacam kursus lagi gitu buat bisa ambil STR itu. Nah, STR itu tuh bayar lagi gitu loh, beda kayak kita yang udah kayak wisuda terus selesai gitu ya. Kayak di luar dari kuliahnya gitu. Nah, kalau misalkan belum dapat STR tapi udah lulus, itu tuh nggak bisa kerja di kesehatan. Jadi kayak double-double lagi gitu kan. Makanya dia milih untuk diambil perbankan. Karena menurut dia perbankan itu sebenarnya gampang masuknya kan. Terus juga di training lagi. Terus habis itu juga apa ya, kayak sekarang tuh perbankan udah sistemnya udah nggak harus ngetik-ngetik. Kalau di kantor gue tuh ada dua aplikasi. Jadi satu aplikasi itu kayak aplikasi kuno yang masih pakai kode-kode, sedangkan yang satunya tuh tinggal ketik-ketik doang. Nah, itu sih kata dia, kalau misalkan dia ngambil kerjaan yang sesuai sama jurusannya, ribet karena harus kursus lagi buat ngambil STR. Jadi dia milih ya udahlah, udah terlanjur kecemplung di perbankan, dia ngelanjutin terus di perbankan gitu. Iya sih itu. Dari Elga gimana? Kalau menurut gue sih ada juga yang hampir sama dengan Eka ya, dengan Windy. Karena itu mungkin mereka ada juga kayak udah kejebur kayak butuh secara finansial, mereka uang cepat-cepat kayak misalnya aja contohnya gue misalnya lagi butuh uang, tapi temen gue tuh nawarin kerjaan secara nggak langsung kan pasti gue iyain dong. Dan ada juga beberapa yang karena kenyamanan ya. Walaupun background-nya beda, tapi kalau dia nyaman kerja di sana, pasti mereka akan bertahan aja sih lebih lama kerja di sana. Gitu. Nah, dari Elizabeth gimana nih? Atau nggak dari Devaj dulu? Kalau menurut gue tuh kenapa orang-orang nyari kerjaan tuh beda dari latar pendidikan tuh biasanya gue nggak tahu ada dua tipe. Yang pertama itu orang nyari kerja dengan idealisnya, yang kedua tuh orang nyari kerja dengan realita kehidupannya gitu. Misalkan dia lulus terus dia nyari kerja yang benar yang ada saat ini, kayak gue pengen buru-buru kerja nih, gue pengen buru-buru dapat gaji, gue pengen buru-buru nabung, gue pengen bayar itu beli ini. Terus mungkin dia juga punya kebutuhan keluarganya, akhirnya terpaksa dia ngambil yang di luar background pendidikannya juga. Tapi ada juga orang yang masih mempertahankan idealisnya, kayak gue lulusan accounting, nah gue mau kerja di accounting, dia tetap bertahan sampai bener banyak banget sih kayak gitu. Dia itu nyari loker yang khusus accounting aja, kayak dia nggak mau mengalihkan pilihannya gitu, dia tetap nungguin accounting aja sampai lama. Nah, biasanya orang-orang yang idealisnya udah mulai turun tuh, udah mulai kalah, akhirnya dia melengser nih, kayak aduh accounting dikit nih yang buka job portalnya nih, nggak banyak yang butuhin, sementara gue butuh pemasukan. Akhirnya dia melengser ke bagian lain jadi sales atau apa, jadi kayak udah nggak apa-apa kerja yang lain, yang penting dapat masukan. Itu sih kalau menurut gue. Dan Elizabeth gimana? Ya kalau ya sama sih, mungkin lebih banyak karena keadaan ya. Kayak emang sebelumnya dia cari-cari kerja buat yang sesuai sama kualifikasi dia, tapi mungkin dia butuh yang cepat, jadi dia ya udah ambil aja gitu yang gak sesuai. Karena sekarang banyak juga sih mungkin yang mikirin gengsinya ya gitu, jadi mereka ya kekeh tetap pengen kerjaan yang sesuai
sama pendidikannya mereka gitu nggak sih? Iya sih, benar. Padahal mereka nggak tahu banyak. mereka di luar Dunia itu mereka kerja tuh keras. Terus menurut kalian tuh apa yang ngebuat perusahaan itu yakin untuk merekrut orang yang berbeda background pendidikan dengan posisi yang dipilih dari orang tersebut? Lalu siapa dulu? Kalau di gue biasanya kayaknya kalau di BCA tuh jarang deh orang yang langsung diangkat. Maksudnya ada program yang langsung diangkat jadi karyawan tetap gitu. Cuman ada kayak sanksinya gitu loh. Misalnya dia keluar nih sebelum jangka waktu ditentukan waktu karyawan kontrak gitu ya. Itu kan pasti suruh bayar denda. Contohnya aja kayak ODP gitu. Kayaknya itu yang bikin perusahaannya itu yakin gitu loh. Kalau gue kan masih kontrak nih, kontraknya itu tuh nggak langsung kayak 3 tahun gitu, nggak. Jadi setahun, terus dilihat dulu nih kerjanya, kalau misalkan bagus diperpanjang, kalau misalnya enggak ya udah di stop gitu. Jadi kayaknya sih perusahaan yakin juga karena ada perjanjiannya juga ya. Jadinya nggak merugikan si perusahaan, juga nggak ngerugiin si pekerjanya, karena kan waktu tanda tangan kontrak tuh udah deal gitu ya. Kalau misalkan ada yang dilanggar, pasti ada sanksinya. Kalau menurut aku sih kenapa perusahaan tuh lebih kenapa perusahaan yakin untuk merekrut orang yang beda background pendidikan sama posisi yang dipilih mungkin karena pengalaman ya, karena kayak tadi yang kita bilang tadi, karena pengalaman yang dia punya dilihat dari CV-nya dia, terus kemudian pada saat interview mungkin dia bisa ngejawab hal-hal teknis yang berkaitan sama job desk-nya walaupun background pendidikannya itu beda. Bisa juga mungkin karena attitude dari orang tersebut yang bagus, yang baik gitu. Jadi sesuai sama apa yang diharapin dari perusahaan sih gitu. Yang lain? Kalau menurut gue sih ya, yang udah pernah gue lihat di perusahaan gue sebelumnya, itu sih karena perusahaan ngelihat dari, tapi ini lebih ke ada temen, misalnya temen kerjanya tadi, tapi beda perusahaan, direkrut secara langsung jadi naik jabatannya langsung tinggi juga lumayan. Mereka melihat dari skill, terus tuh ketekunan, attitude-nya, sama kejujurannya sih. Iya. Dari Elizabeth gimana? Kalau aku sih ngelihatnya mungkin ya itu sih pengalaman. Kalau misalnya background pendidikannya bukan di situ, terus nggak ada pengalaman juga, kayaknya nggak mungkin deh. Devraj dari perusahaannya? Kalau dari perusahaan gue sih ngeliat dari pengalamannya dia sih sama skillnya dia. Pengalaman nomor satu sih, kayak dia punya pengalaman di bidang marketing, kayak dia bagus nih bidang marketingnya, pengalamannya walaupun pendidikannya beda, ya udah kita hire. Tapi dengan melihat skillnya, kayak nah untuk ngeliat skillnya itu dia tuh melihat dari achievement di perusahaan sebelumnya atau yang udah dilakukan. Kayak lo di perusahaan sebelumnya lo ngapain aja, terus lo hasil lo dapatkan tuh apa. Nah terus di perusahaan sebelumnya tuh lo ngelakuin apa aja. Nah ntar ketahuan tuh, oh berarti dia punya skill yang seperti ini, makanya perusahaan gue tuh berani untuk ngambil orang itu, untuk hire orang itu. Iya, jadi balik lagi sih ya, ngelihat dari pengalaman, terus skill juga. Makanya kan kita sebagai generasi millennials ini diharapkan untuk terus mengembangkan skill-skillnya ya, gitu. Karena kan sekarang udah, kita kalau nggak ngembangin skill ya, kita pasti bakal ketinggalan zaman gitu. Ketinggalan dari pesaing-pesaing kita sendiri gitu. Nah, kalau menurut dari kalian, seberapa besar hasil kinerja dari SDM itu berdasarkan pengalaman yang banyak di beberapa posisi, kemudian dengan latar pendidikan yang sama dibanding sama pengalaman yang hanya di satu posisi, tapi pendidikannya itu beda. Dilihat dari kinerjanya ya, berdasarkan pengalaman yang banyak di beberapa posisi sama latar pendidikan yang sama, dibandingin
satu posisi dengan pendidikannya yang beda, gimana? Menurut gue sih lebih hasilnya lebih bagus, dan tentunya yang pertama yang dia punya background pendidikan yang sama dengan apa yang dikerjain sekarang gitu. Tapi kita juga nggak bisa melihat kayak harus yang selalu bagus tuh yang itu, nggak bisa gitu juga, karena kan walaupun background pendidikan beda, tapi kalau dia punya skill di situ tuh dia bisa apa ya, ngedahului yang orang punya pendidikan yang sama dan kinerja yang posisi yang sama gitu. Jadi tergantung lagi dari skillnya dia, bagaimana dia menyelesaikan pendidikan, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya gitu sih kalau menurut gue. Dari Sabet gimana? Setuju sih sama yang dibilang Devraj. Kalau dibandingin nih dari orang yang pengalaman yang sama, maksudnya pengalamannya udah banyak di beberapa posisi dengan latar pendidikannya yang sama, dibandingin sama pengalamannya yang cuma di satu posisi doang, dia cuma punya pengalaman satu posisi dengan pendidikannya itu berbeda. Pengalaman sih. Iya, itu hasil kinerjanya gimana? Mungkin ada bedanya gitu nggak? Menurut aku sih pasti beda ya. Kayak orang yang pengalamannya udah banyak, mungkin dia bisa lebih cepat nangkep, terus lebih cepat beradaptasi juga, terus kayak nggak baperan juga. Jadi kayak misalnya dia udah banyak kerja di banyak kantor gitu, beberapa kantor. Terus kayak otomatis juga dia udah paham lah berbagai sifat orang gitu. Dari Elga gimana, Gak? Kalau menurut gue sih lebih yang pertama sih, lebih better yang pertama. Karena kan mungkin wawasannya udah lebih luas ya. Dan juga mungkin relasi dia udah lebih banyak lagi daripada yang kedua. Jadi hasil kinerjanya mungkin menurut gue sih better yang pertama sih. Hasilnya lebih bagus. Dari Tapi Marcella nggak mungkin? bisa memungkinkan juga yang kedua jelek ya. Iya. Karena kalau misalnya betul kata Divres, kalau skill dia oke, bagus, dia juga mungkin bisa sama, balance dengan yang pertama. Ya, jadi balik lagi sih ya ke diri orang itu masing-masing. Dari Marcella? Sama kayak yang tadi dibilang sama Elga, yang kedua itu belum tentu jelek, cuman kalau misalkan pengalaman kerjanya udah banyak, pasti menurut sih lebih bagus yang pengalaman kerjanya udah banyak, karena apa yang kita pelajarin di kuliah sama prakteknya tuh kadang beda. Karena mungkin juga lingkungan dan teman kerjanya kan kita harus menyesuaikan juga ya. Jadi kayaknya sih lebih bagus yang pengalamannya udah banyak, meskipun background pendidikannya beda, tapi nggak menutup kemungkinan yang pengalamannya dikit dan background pendidikannya itu sama itu lebih jelek. Iya sih, benar. Orang yang dengan pengalamannya banyak, terus background pendidikan yang sama itu, ya pasti hasil kinerjanya jauh lebih maksimal ya, karena kan dia udah terbiasa dengan pekerjaannya itu. Ibarat kayak makanan sehari-harinya dia lah ya. Jadi skill-nya itu udah kebentuk juga. Beda sama orang yang pengalamannya mungkin hanya ada di satu posisi, tapi dengan background pendidikannya yang beda gitu. Kayak misalkan dia accounting, tapi karena background pendidikannya bukan accounting, itu ya dia pastinya mungkin akan mengalami beberapa kesulitan. Terus nggak terlalu familiar juga, nggak biasa gitu. Karena kan itu baru pengalaman pertamanya ya. Terus mungkin dia juga mungkin harus masih banyak belajar, terus ngembangin dari skill-nya lagi gitu. Yang lain ada yang mau nambahin mungkin? Oke, belum Dari ya. gue sih cukup. Di gue juga sih cukup sih. Oke. Nah, menarik banget ya untuk pembahasan kita kali ini tentang isu-isu atau permasalahan di tempat kerja masing-masing. Mungkin next time kita bisa bincang kerjaan masalah yang lain lagi ya. Kalau ada yang lain mungkin yang mau disampaikan? Nggak ada sih dari gue. Oke.
gue cukup sih, tapi emang podcastnya lumayan oke sih, karena ini kan milenial banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya, Apa yang Terus kita lagi juga sama sekarang banyak orang rasain gitu kan. terus relate juga sama kita gitu kan, kita udah kerja juga. Oke deh, kalau gitu mungkin podcastnya kita akhirin sampai saat ini aja ya. Mungkin next time kita bisa bincang-bincang masalah kerja yang lain lagi. Sebelumnya kami berterima kasih kembali kepada Pak Ahmad Adriansyah ya Pak ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain waktu. Makasih guys. Makasih, dadah.